Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Azizah dengan NIM 210101010119 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final tes pada mata kuliah Ilmu Pendidikan di bawah bimbingan Bapak Profesor Dr. Syaifuddin Sabda, MAG. Tujuan sementara merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam situasi-situasi tertentu dari pendidikan. Contohnya memasukkan anak ke sekolah. Tujuannya adalah agar sang anak bisa menulis, membaca, dan berhitung. Hal ini merupakan tujuan sementara. Tujuan yang selebihnya adalah agar anak mendapat wawasan dari buku. Tujuan perantara juga dikenal dengan tujuan intermediate. Tujuan perantara adalah media atau alat guna mencapai tujuan-tujuan lainnya. Contohnya, seseorang mempelajari bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tujuan dari mempelajari bahasa ini adalah agar bisa memahami dari buku-buku yang tertulis dalam bahasa Inggris maupun bahasa lainnya. Dengan demikian, mempelajari bahasa asing hanya sekadar alat atau media saja. Tujuan umum. Nama lain dari tujuan umum ini ialah tujuan total, tujuan akhir, ataupun tujuan yang sempurna. Dalam konteks ini, Konstam dan Gunning menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan itu adalah guna membentuk insan kamil atau sempurna. Jika di dalam hidup seseorang tersebut terdapat keserasian antara rohaniah dan jasmaniah, maka seseorang tersebut bisa disebut sebagai insan kamil. Konsep pendidikan dalam lingkungan keluarga. Keluarga adalah badan pendidikan yang paling inti, sebab di ruang lingkup keluargalah manusia itu dilahirkan, dibesarkan, kemudian dididik, agar dapat memahami dan menerapkan norma-norma yang dianut keluarga, serta mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Anak akan mencontoh dan meniru tingkah laku dari keluarga. Dengan begitu, segala kehidupan yang pertama kali diketahui oleh anak berasal dari keluarga. Lingkungan keluarga mempunyai peran membangun dasar-dasar pribadi dan watak pada anak, sehingga perkara yang berhubungan dengan penyelarasan rasa, hati, dan emosi pada anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga ketika anak memasuki lingkungan sekolah, ia tidak banyak mengalami hambatan. Konsep pendidikan dalam lingkungan sekolah. Dryar Kara sebagaimana dikutip Sri Ningsih berpendapat bahwa pengajaran dan pendidikan di sekolah merancang manusia agar menjadi masyarakat yang susila, cakap, dan bermakna. Lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua yang inti setelah keluarga. Konsep pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Dalam kiprahnya, masyarakat sangat memberikan pengaruh dalam pendidikan, baik dalam tujuan maupun praktiknya. Segala yang diajarkan dan dijunjung tinggi mengenai nilai-nilai dalam pendidikan tidak boleh berlawanan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Segala yang dianggap luhur oleh masyarakat juga diajarkan dan dijunjung tinggi dalam pendidikan. Kesimpulan Tripusat Pendidikan yaitu pendidikan yang telah diajarkan di lingkungan keluarga dan sekolah secara langsung akan membawa peran penting terhadap penentangan pendidikan dalam masyarakat. Apa yang diajarkan dalam masyarakat tentang peraturan norma-norma yang dibudayakan masyarakat akan dipatuhi dan ditaati oleh warganya, sebab anak telah dibiasakan dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Sebab apa yang dijunjung tinggi dalam sekolah sesungguhnya merupakan norma-norma budaya yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kecakapan khusus sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan keahliannya, serta berkontribusi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan
Dalam pandangan pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan usaha mengembangkan segala kemampuan peserta didik, baik kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotor. Alat pendidikan merupakan segala hal yang digunakan dalam upaya guna mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai upaya juga merupakan alat atau media guna mencapai tujuan pendidikan. Segala perlengkapan yang digunakan dalam upaya pendidikan disebut alat pendidikan. Contohnya papan tulis, slide dan film strip, bulletin board dan display, buku pelajaran, peta atau globe, dan lain-lain.